apa namanya, Iya, iya. manfaatnya khususnya terutama buat kecantikan, untuk kesehatan kulit gitu ya. Jadi kan tadi dikatakan si antioksidan itu berperan, apa, radikal bebas itu berperan pada hampir semua penyakit kan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah sekarang kan salah satu industri yang paling besar, paling maju itu, yang paling, bukan istilahnya paling eh, besar kapitalismenya gitu ya, apa namanya, ke omsetnya itu kan teknologi kecantikan kan, salah satunya kecantikan dan kesehatan. Nah, yang jadi sekarang orang mulai, kan tadi radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Dan ternyata untuk kesehatan kulit, anti aging, kemudian pada penuaan sel kulit juga ternyata radikal bebas peranannya sangat besar. Ini radikal bebas yang secara khusus merusak kulit itu misalnya sinar ultraviolet. Dulu tuh sinar ultraviolet kalau si ozonnya bagus tuh dia nggak ada masalah gitu ya. Jadi sehat-sehat aja malah. Tapi karena kerusakan pemanasan global, kerusakan lingkungan macam-macam gitu ya, efek rumah kaca dan sebagainya gitu, si ozonnya rusak sehingga si sinar matahari yang tadinya tuh memberikan banyak manfaat buat manusia, tapi juga sekarang jadi kalau dalam jumlah yang berlebihan bisa jadi menimbulkan banyak penyakit, salah satunya istilahnya penuaan dini ya, aging gitu kan. Kemudian asap rokok, baik yang ngerokok langsung maupun yang perokok pasif kena asapnya gitu ya. Kemudian udara yang panas sekali, nutrisi yang kurang sehat gitu ya, berlebihan, terlalu banyak zat-zat yang berlebihannya. Terus stres juga, ternyata stres itu bisa menyebabkan pembentukan radikal bebas di kulit sehingga kulitnya tampak lebih tua. Orang yang banyak stres itu kelihatan lebih tua. Kemudian kekurangan tidur juga, polusi udara macam-macam itu ternyata menyebabkan kerusakan kulit kan. Nah, kemudian orang-orang tuh kan, si para ahli hidrogen tadi kan menelitikan kalau misalnya radikal bebas itu, hidrogen itu antioksidan terbaik. Sebenarnya kalau kita minum kan bagus nih buat netralisir radikal bebas. Mungkin kalau kita si hidrogen airnya itu kan ada molekul hidrogennya, kita semprot-semprotin, kita perawatan buat wajah, gimana efeknya gitu kan. Mereka pada pengen tahu juga. Nah, ini istilahnya, nah ini jadi radikal bebas antioksidan itu tuh intinya sih, berbagai antioksidan tadi itu bisa menyebabkan kerusakan sel-sel yang normal karena terjadi peradangan, stres oksidatif, pembentukan radikal bebas, akhirnya terjadi kerusakan sel-sel yang menyebabkan penuaan dini, menyebabkan kulitnya jadi kurang cerah, banyak ruam, flek dan sebagainya lah gitu ya. Jadi mulai diteliti, ternyata penelitian-penelitian tuh mulai banyak penelitian, nggak cuma yang diminum tapi yang di istilahnya di eh, hidrogen pada kulit langsung gitu ya. Kemudian ternyata dari pertama di penelitian-penelitian misalnya ternyata ada pertahanan kulit terhadap, jadi di kulit itu ada yang namanya antioksidan tersendiri juga gitu, nggak cuman antioksidan itu cuma di dalam sel, di dalam tubuh aja, tapi kulit juga ternyata punya antioksidan. Kemudian penelitian terhadap sinar matahari misalnya, sinar matahari kan ngerusak banget. Kemudian diteliti gimana kalau kita kasih air hidrogen pada kulit yang kena sinar matahari dibandingin sama orang yang kena sinar matahari tapi dikasih air biasa. Itu ternyata penelitiannya menunjukkan ada penurunan penebalan kulit, jumlah sel radang di kulit juga kalau orang yang disemprot air hidrogen itu penebalan kulitnya menurun, sel radang di kulitnya menurun. Kemudian secara umum tuh bisa menurunkan kerusakan kulit akibat sinar ultraviolet yang tadi. Sebenarnya ultraviolet itu kan sebenarnya bagus, cuman kalau udah ozonnya jadi rusak jadi kayak gini. Jadi ini penelitiannya kayak gitu pada tikus dulu, kemudian nanti diterapkan pada manusia. Kemudian juga ada penelitian pada manusia, tadi kan pada tikus nih misalnya. Ternyata air kayak hidrogen pada kulit manusia diteliti pada pencegahan terhadap ruam, terhadap flek, karena sinar matahari kan bisa timbul flek. Kemudian dicobain kepada manusia, disemprot satu, satunya lagi, kelompok lagi enggak. Ternyata orang yang disemprot itu terbentuk ruamnya itu bisa dicegah. Kemudian sel-sel DNA-nya itu diteliti, ada kerusakan DNA pada yang kena sinar matahari tanpa dilindungi air hidrogen, sama kena sinar matahari yang dilindungi air hidrogen kulitnya. Ternyata kulit-kulit yang nggak kena air hidrogen itu, nggak dilindungi air hidrogen itu, ternyata terjadi kerusakan di DNA-nya, bukan secara selnya mungkin nggak terlalu masalah, dan dilihat DNA-nya tuh udah ada kerusakan. Kemudian kulitnya jadi lebih gampang meradang kalau yang nggak dilindungi sama hidrogen. Jadi sama-sama kena sinar matahari, yang satu pakai air hidrogen, yang satu enggak,
Terus juga diteliti proses di dalam kulitnya, proses photoagingnya gitu ya. Jadi intinya penelitiannya tuh mulai meneliti manfaat-manfaat hidrogen langsung pada kulit, karena kan orang pengen kalau industri kecantikan pengen ngelihat hasilnya langsung gitu. Kemudian juga ada misalnya coba pada keriput, misalnya pada kolagennya, pada wrinkle-wrinkle-nya gitu ya, karena sinar matahari, karena stres, karena usia dan sebagainya. Kan ada kerut-kerut wajahnya tuh. Ternyata kalau misalnya disemprotin secara rutin perawatan kulit dengan hidrogen ya, dengan air hidrogen, dengan hidrogen bathing gitu ya, ternyata bisa memperbaiki kerut-kerut di wajah setelah 90 hari. Kalau kita terus pakai hidrogen, si kerut-kerutnya itu bisa membaik gitu ya. Jadi bisa disarankan untuk perawatan kulit secara rutin, secara harian. Nah, itu berhubungan juga dengan sifat kelebihan dari hidrogen sebagai antioksidan. Kalau kita pakai perawatan kulit biasa, pakai kosmetik biasa kan ada yang alergi. Jadi si hidrogen itu jarang sekali menyebabkan alergi. Kalau dipakai terus-terusan pagi, siang, sore, malam itu takutnya iritasi. Sementara si hidrogen tuh enggak, karena dia tuh sangat hiporeaktif, toksisitasnya sangat rendah gitu ya. Itu yang merupakan kelebihan-kelebihan. Jadi kita tuh bisa, mungkin Bapak Ibu semua yang udah punya STO tuh bisa semprot-semprot seharian tuh nggak masalah gitu. Walaupun hidrogennya aktif terus disemprot, diproduksi, semprot lagi, produksi, semprot. Coba kalau kita pakai kosmetik gitu ya, pagi, siang, sore pakai kosmetik yang sama, bisa setelah 1-2 minggu tuh bisa iritasi gitu. Karena terlalu sering dipakai, makanya kan biasanya disuruh pakainya pagi sebelum tidur ya, paling pakai buat kalau keluar rumah dry care day care gitu atau night care, jadi nggak terlalu sering kan. Tapi kalau hidrogen itu bisa kita pakai terus pagi, siang, sore, malam sepanjang hari, semprot-semprot aja, murah lagi kan, bisa bikin sendiri. Kalau lain kan harus bikin beli kan. Kalau jadi ternyata kalau dipakai hidrogen terus, jadi kerut-kerut itu bisa berkurang setelah 90 hari. Itu penelitian efek hidrogen pada kerut-kerutnya gitu ya. Kemudian juga risiko kanker kulit gitu ya. Risiko kanker kulit diteliti misalnya kalau orang kena sinar matahari terus-terusan, itu tuh ada antioksidannya menurun kan di dalam kulitnya. Kemudian zat-zat inflamasinya juga meningkat. Dan ternyata kalau digunakan secara rutin, si air kayak hidrogen itu bisa meningkatkan aktivitas antioksidan di dalam kulitnya. Jadi yang tadi kan salah satu kelebihan hidrogen itu dia bisa nggak cuma sebagai antioksidan, tapi dia meningkatkan potensi antioksidan endogen yang di dalam tubuh kayak yang di kulit tadi, dan juga meningkatkan aktivitas antioksidan dari luar. Jadi kalau kita punya kosmetik yang mengandung antioksidan, kalau kita pakai bareng sama hidrogen, potensi antioksidan itu bisa meningkat si kosmetik yang kita pakainya. Dan juga si antioksidan di kulitnya itu ada antioksidan khusus buat melindungi kulit dari radikal bebas. Kayak misalnya di saluran cerna juga ada antioksidan khusus, di sel-sel juga. Nah, si hidrogen ini tuh bisa meningkatkan aktivitas antioksidan di dalam kulit gitu ya. Dan juga intinya kalau dia secara rutin, kerusakan-kerusakan yang timbul karena sinar ultraviolet yang berlebihan tadi, karena dicegah gitu. Sudah ada penelitian di Journal of Science gitu. Kalau ada zat-zat yang merusak, nggak cuman ultraviolet, nggak cuman polusi udara, ada zat-zat ternyata ada orang-orang yang terpapar airnya jelek atau udaranya jelek, ada zat-zat yang merusak seperti kayak arsenik gitu ya. Ternyata kalau kita dibandingin orang yang terpapar arsenik kemudian dikasih hidrogen dan yang terpapar arsenik saja tanpa hidrogen, ternyata risiko kanker kulitnya tuh menurun gitu ya. Jadi si hidrogen itu tuh enaknya tuh bisa dipakai seperti semua air hidrogen tuh, dia bisa dipakai untuk pengobatan maupun pencegahan. Jadi buat tadi yang ibu yang tadi ke testimoni kan, itu kan buat pengobatan terutama ya. Jadi udah sakit gula, minum air hidrogen, ternyata gulanya membaik. Terus kualitas hidupnya juga yang lain, keluhan-keluhannya membaik. Tapi kalau ibu minum terus itu dalam jangka panjang, mungkin sekarang kan belum punya darah tinggi, belum punya kolesterol gitu ya. Nah, kalau tambah umur, apalagi ada gula, biasanya orang gula tuh nggak cuma gulanya aja yang jelek, tapi nanti kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Nah, atau misalnya tadinya nggak punya hipertensi, jadi gara-gara gula beberapa tahun kemudian jadi punya darah tinggi. Jadi kita tuh minum air hidrogen tuh tadi tujuannya untuk pengobatan sebenarnya utamanya, karena pengen cepat sembuh. Tapi dengan minum rutin itu nanti dapat manfaat tambahan, bisa mencegah penyakit-penyakit yang tadinya belum ada, mencegah kanker, mencegah kerusakan
pencegah darah tinggi, mencegah kolesterol. Padahal ngobatinnya tadi minum air hidrogennya itu buat gulanya misalnya. Nah ini kesimpulan dari berbagai penelitian tadi, kalau kita pakai udah ada masalah di kulit, kemudian kita semprot-semprot hidrogen di kulitnya secara rutin, secara harian gitu ya, dari pagi, siang, sore, malam, itu bebas aja karena dia tuh toksisitasnya sangat rendah. Manfaat yang bisa diperoleh itu ada efek positif, ada berbagai kelainan kulit akibat ultraviolet. Karena tuh ultraviolet tuh jadi masalah utama, orang tuh pakai sunscreen, pakai macam-macam tuh supaya jangan terpapar ultraviolet terlalu sering kan gitu. Makanya sekarang jadi banyak sekali yang defisiensi vitamin D itu karena udah jarang kena matahari banget, takutnya kena matahari gitu. Kemudian bisa memperbaiki proses intrinsik penuaan kulit, jadi lebih mudah, tampang, lebih gampang, ada efek anti-agingnya gitu, memperlambat penuaan jaringan kulit untuk orang yang udah ada masalah kulitnya, mengurangi penebalan kulit, menurunkan derajat kerusakan kulit, memulihkan gangguan di kulit akibat logam berat. Itu untuk yang udah banyak masalah di kulitnya. Kalau kulitnya masih bagus, misalnya anak remaja atau anak masih kecil kan kulitnya masih bagus tuh. Kalau dia pakai perawatan pencegahan, menekan kerusakan sel kulit, menetralisir pembentukan radikal bebas, kemudian mencegah inflamasi kulit, meningkatkan sintesis kolagen tipe 1 di kulit yang mencegah terjadinya ruam, mencegah timbulnya kanker kulit. Jadi si hidrogen itu bisa dipakai baik untuk yang pengobatan maupun untuk pencegahan. Dan juga si hidrogen itu kalau pokoknya semua air yang diproses dengan metode elektrolisis gitu ya, baik dengan mesin water ionizer atau mesin tumbler ya, berhidrogen gitu, itu tuh disebutnya air terionisasi. Si air terionisasi itu menyebabkan si air tuh lebih cepat diserap. Makanya kalau orang minum air hidrogen tuh awal-awalnya tuh jadi lebih sering kencing karena si airnya lebih cepat diserap. Tapi kalau udah lama-lama dia terbiasa, si air yang di dalam seluruh sel di tubuhnya itu bisa bergerak antar selnya itu dengan sangat cepat gitu, sangat lincah. Karena airnya itu sangat ringan gitu, lebih ringan, gerakannya lebih bagus. Jadi dia tuh lebih cepat diserap, lebih cepat dibuang. Kalau masih sisa metabolisme lebih cepat dibuang ke ginjal, terus juga lebih cepat masuk ke dalam sel. Jadi bayangin kalau misalnya ibu tadi kan minum udah 2 bulan, misalnya anggap kalau berat badannya 70 kilo misalnya. Kalau minumnya 1 hari 2 liter, kalau udah 2 bulan, udah 60 hari kali 2 liter, itu udah 120 liter minumnya. Kalau semua air yang diminumnya tuh air hidrogen semua, nanti kan air di tubuh kita tuh kalau berat badan 70 tuh airnya tuh cuma 70%, sekitar 49 liter atau 45 liter lah. Nah kalau kita udah minum selama sebulan aja, itu seluruh air yang di dalam tubuh kita tuh udah diganti sama air hidrogen. Air hidrogen itu lebih ukurannya dikatakan lebih kecil, nggak tahu itu kata si ahli, salah satu ahli Susan Lack gitu ya, tapi intinya tuh penelitiannya tuh dia bisa lebih cepat diserap karena pokoknya jadi lebih lincah lah airnya tuh, lebih cepat merehidrasi tubuh gitu. Nah itu juga dimanfaatkan untuk perawatan kulit. Kalau kita semprot-semprot air gitu ya, si hidrogen itu kan air hidrogen yang diproses lewat tumbler STO itu tuh nanti dia lebih cepat masuk ke dalam sel, maksudnya merehidrasi kulitnya juga lebih cepat dibandingkan air biasa gitu ya. Itu proses-prosesnya. Kemudian karena banyak penelitiannya, makin lama makin banyak kan, kalau kita cari di YouTube gitu ya, kalau kita tulis hydrogen bathing gitu ya, itu tuh ada di Jepang tuh udah biasa kayak perawatan kulit. Mungkin di sini kan perawatan kulit tuh manicure, pedicure, terus apa sih kayak pakai krim-krim yang perawatan gitu kan. Di Jepang, di Korea tuh udah biasa ada salon-salon yang hidrogen spa namanya. Jadi di situ tuh ada macam-macam bentuknya, bukan kalau kita kan cuma semprot-semprot aja kan. Di sini tuh kalau nonton coba hidrogen Japan's Anti-Aging Miracle, itu tuh bentuknya ada yang bentuk masker ya. Jadi ada masker hidrogen gitu. Kemudian ada perawatannya pakai, misalnya ini kalau nggak salah ini di Malaysia, bukan di Jepang, malah di hidrogen spa ini ya, sejak tahun 88 tuh udah ada misalnya hidrogen spa treatment gitu ya. Kemudian inhalasi hidrogen yang inhalasi yang tinggi kadar hidrogennya gitu ya. Kemudian juga mandi hidrogen bathing. Jadi kulitnya tuh direndam, seluruh kulitnya tuh pakai hidrogen. Kalau kita biasanya semprot-semprot cuma di muka aja. Ini tuh pengen seluruh badannya, seluruh kulitnya tuh disemprot gitu. Itu ada sebenarnya alatnya pernah masuk ke Indonesia 60 juta harganya tuh. Jadi kalau ngerubah air yang biasa kita pakai mandi itu jadi hidrogen semua.
Jadi kalau orang pengen kulitnya seluruh kulitnya halus, nggak cuma mukanya aja, dia berendam pakai hydrogen bathing namanya. Ya, terus nanti buat ada ininya. Jadi nanti perawatannya tuh dengan hidrogen berbasisnya gitu. Jadi mesin-mesinnya tuh bisa menghasilkan hidrogen untuk perawatan seluruh kulitnya ya. Jadi kayak rendam gini itu di dalamnya tuh nanti air yang biasa dipakainya tuh air hangat gitu dirubah jadi kadar hidrogennya jadi tinggi. Jadi si kulitnya tuh direndam semua sama hidrogen gitu. Ya, bahkan si hidrogen itu nggak cuma untuk kecantikan aja. Ada orang-orang tuh punya berbagai penyakit kulit gitu ya, alergi yang berat gitu ya. Ada alerginya tuh yang berat sekali, kadang-kadang tuh merahnya kena apa dikit langsung merah gitu. Atau misalnya penyakit psoriasis saja misalnya. Jadi kalau ada yang punya penyakit kulit yang luas gitu ya, yang nggak sembuh-sembuh, luas, nggak apa namanya pakai obat kulit bolak-balik, pakai steroid segala macam nggak hilang-hilang, itu salah satu yang bisa dicoba tuh pakai hydrogen bathing namanya. Hydrogen bathing tuh rendem kulitnya pakai ini, sebenarnya bisa juga bikin pakai STO tapi pegel bikinnya mungkin berapa liter gitu ya, tapi intinya tuh bisa sih sebenarnya kalau mau hidrogennya tuh direndam dibikin apa namanya yang banyak, terus sekitarnya berendam di tub gitu. Tapi kalau pakai mesin khusus lebih enak, namanya mesin hidrogen bathing. Nah misalnya ada penyakit orang dengan psoriasis, ada penelitian di Scientific Report ya tentang efek manfaat dari hidrogen bathing pada pasien psoriasis. Pasien psoriasis itu kayak gini nih. Ini tuh pasien-pasien yang kasus pertama ini merah sekali. Setelah di terapi setelah 8 minggu dengan hidrogen bathing, tapi perlu waktu memang kan hidrogen itu nggak kayak obat demam dikasih obat besoknya sorenya langsung turun, tapi dia perlu waktu. Nah, nanti lama-lama si ininya tuh jadi perbandingannya lihat bagus kan ini tadinya begini terus jadi begini, tadinya begini jadi begini. Jadi si hidrogen itu nggak cuma buat kecantikan aja, tapi juga bisa buat untuk kesehatan kulit, berbagai penyakit kulit yang lain gitu, untuk penyembuhan luka dan sebagainya gitu. Bahkan dia punya efek anti radangnya, bisa buat kumur-kumur kan. Jadi kalau punya mesin Fonte apa namanya hidrogen STO itu bisa kalau lagi sariawan itu semprot-semprot aja. Nanti di si sariawan nanti di si STO itu kan ada asidnya, ada apa? Ada zat gas ozonnya, gas klorinnya, itu tuh punya efek mempercepat penyembuhan luka. Nah, si hidrogennya juga punya efek anti radang, ngurangin nyeri, punya efek anti alergi, punya efek anti oksidan juga. Jadi kalau kumur-kumur pakai si STO itu tuh kita bikin STO terus diminum gitu, dikumur-kumur untuk yang sariawan tuh lebih cepat sembuhnya dibanding kalau minum pakai vitamin C, pakai steroid gitu. Itu bisa pasien-pasien saya juga banyak yang kalau misalnya sariawan tuh kasih itu aja sehari 2 hari tuh biasanya udah gitu ya. Dia juga punya efek antibakterial si hidrogennya loh. Kalau yang si klorin sama ozonnya yang diproduksi sama si STO itu kan ada di dalam airnya. Ya, makanya nggak boleh diminum. Itu tuh bisa ngebunuh kuman. Jadi kulitnya segala macam. Tapi si hidrogennya juga punya efek antibakteri. Ada penelitian bahwa kalau kumur-kumur 30 detik dengan. Jadi kalau misalnya pengen buat kesehatan mulut juga, sebelum sekali-sekali sebelum tidur tuh sebelum minum hidrogen fonten dikumur-kumur dulu sekitar 30 detik baru dibuang atau ditelan terserah lah itu ya. Pokoknya jadi bisa menurunkan bakteri patogen penyebab karies, periodontitis, memiliki efek positif terhadap kesehatan mulut atau oral hygiene. Nah, terus juga kalau misalnya terakhir ini yang tentang kesehatan kulit. Kesehatan kulit itu kalau pengen kulitnya bagus, jadi tampak cerah, cantik gitu ya, ini minumnya tuh harus cukup karena si cairan itu nggak cuma dari luar kan, yang lebih utama cairan itu malah dari dalam. Dari luar tuh kan yang diserap kulit itu nggak sebanyak yang dari dalam kita minum terus dianterin ke kulit. Tapi kalau pengen air yang kita minum, jadi kita minum hidrogen, tapi pengen hidrogennya sampai di kulit itu, kita tuh minumnya harus banyak. Jumlahnya tuh harus minimal sesuai dengan berat badan. Jadi jangan mitos yang 8 gelas sehari, itu tuh untuk orang yang berat badannya sekitar 50 kilo. Kalau orang berat badannya 70 kilo itu hampir 3 liter harusnya. Orang yang 80 kilo itu 3,5 liter. Yang 100 kilo itu harusnya 4 liter lebih. Karena kalau misalnya, apa yang terjadi kalau misalnya orang berat badannya 70 kilo, minumnya cuma 8 gelas, berarti kan cuma 2 liter. Berarti sehari itu dia kekurangan sekitar 1 liter. Kalau cuma sehari sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terjadi, itu tuh prosesnya terjadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, akan terjadi yang namanya dehidrasi kronis, chronic dehydration. Jadi si tubuh kita itu sistemnya jadi mengutamakan survival dulu, bertahan hidup dulu. Kalau misalnya cairan yang masuk cuma seliter, otomatis yang diprioritaskan tuh untuk jantung,
untuk otak, sama untuk paru-paru. Itu 3 organ yang paling penting. Ya, makanya yang lain tuh prioritas terakhir lah. Ya, jadi habis jantung, otak, paru-paru udah cukup, baru nanti air yang masuk lagi bisa buat buat liver, buat ginjal, buat organ-organ yang lebih penting lagi, yang nggak sepenting jantung, otak, paru, tapinya penting gitu. Nanti kayak kulit yang nggak terlalu penting untuk survival gitu ya, untuk bertahan hidup, kulit, otot, sendi itu kan nggak terlalu penting buat survival, itu terakhir gitu. Jadi kalau misalnya kita semprot-semprotnya rajin, minum semprot STO-nya rajin, tapi minum fontennya kurang gitu ya, itu tuh nanti efeknya nggak optimal juga. Jadi dari luar wah dibagusin pakai hidrogen, tapi hidrogen yang kita minum tuh nggak sampai ke kulit karena udah nggak kebagian kulitnya tuh karena kita minumnya tuh sedikit. Makanya kalau kita cari artikel-artikel di internet tentang minumnya banyak itu nanti kesehatan kulitnya juga lebih bagus ya. Jadi bukan dehidrasi akut kalau kita kurang seliter sehari itu. Jadi misalnya kita harusnya minum 3 liter per hari, kita cuma minum 8 gelas hidrogen fonten sehari gitu. Itu tuh kekurangan 1 liter walaupun minumnya tuh hidrogen, tapi karena kurang 1 liter, si airnya yang masuk tuh diprioritaskan untuk organ-organ penting dulu, organ agak penting, yang kurang penting tuh terakhir. Jadi nanti nggak kebagian tuh yang namanya kulit, itu kan terakhir lah, itu prioritas yang untuk survival tuh nomor-nomor belakangan itu. Jadi yang paling penting tuh jantung dulu, otak dulu, paru-paru dulu, oke udah bagus, ginjal, liver, pankreas, limpa semua, oke baru nanti kulit, rambut, sendi, otot, itu kan terakhir-terakhir lah gitu ya. Ini makanya kalau orang dehidrasi kronis itu gejalanya kadang-kadang lemes, nggak jelas gitu. Kok kayak orang diperiksa medical check up bagus semua, tapi kok banyak masalah, banyak keluhan, lemes dan sendinya sering sakit gitu. Jadi juga kalau kita minum air hidrogennya banyak gitu ya, ada penelitian ini air yang diminum loh. Air yang diminum, jadi bukan dipakein di kulit, diminum itu ternyata dia punya efek anti aging gitu. Jadi kalau misalnya ada penelitian di evidence based complement alternative medicine tahun 2016 nih, pada tikus percobaan 3 tahun kalau dapat air alkali kayak hidrogen, itu tuh daya tahan tubuhnya lebih baik. Terus juga misalnya ada pembuluh darah bahwa air hidrogen tuh bisa punya efek anti aging. Kemudian punya misalnya beberapa penelitian ini nih, yang 3 penelitian ini itu menunjukkan ternyata kalau kita banyak minum air hidrogen walaupun nggak disemprot-semprot nih ya, itu tuh punya efek anti aging gitu. Jadi kulitnya juga jadi lebih bagus, lebih lambat menua kalau kita minum air hidrogen secara rutin walaupun nggak disemprot. Yang disemprot tadi itu penelitiannya yang tadi, yang dia tuh secara langsung meningkatkan aktivitas antioksidan di kulit, terus mengurangi kerukan peradangan kulit, wrinkle atau kerut-kerut gitu. Kemudian juga secara umum tuh jadi lebih panjang umur gitu. Kesadaran fertilitasnya, kesuburan juga meningkat. Makanya banyak testimoni kalau minum air hidrogen tadinya susah punya anak, jadi punya anak gitu ya. Kalau memang masalahnya nggak terlalu serius gitu ya. Jadi intinya tuh kalau pengen dapat kesehatan kulit yang bagus gitu ya, jangan cuma semprot-semprot aja, minumnya pertama harus banyak, dan juga penelitian juga menunjukkan kalau kita banyak minum air hidrogen, beda sama minum air biasa gitu, si air hidrogen itu punya efek anti aging. Jadi kita kulitnya tuh bagus dari dalam dan juga bagus dari luar gitu.